Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ciara Cantikasari dan pada hari ini saya akan mengajak kalian mengeksplorasi bagaimana kecerdasan buatan atau AI saat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengajaran bahasa Inggris. Saya memilih 7 aplikasi AI yang paling relevan dan banyak digunakan oleh guru dan siswa seperti ChatGPT, Grammarly, Quillbot, Elsa, Elsa Speak, Redsonic, Canva AI, dan Youclid. Yang akan saya bahas bukan hanya fitur dan manfaat, tetapi juga contoh konkret penggunaannya di kelas, serta risiko dan tantangan yang harus dipahami oleh guru agar AI tidak sekedar jadi shortcut, tetapi benar-benar menjadi alat pedagogis yang bermakna. Pertama, ada ChatGPT. ChatGPT adalah sistem pembelajaran serbaguna. Guru bisa memanfaatkannya untuk membuat materi belajar, merancang latihan writing, dan menciptakan dialog interaktif. Contoh penggunaan untuk kelas writing. Guru meminta siswa menulis introduction paragraph untuk argumentatif esai. Setelah selesai, guru memberi contoh perbaikan berbasis ChatGPT. Prompt contoh, perbaiki paragraf berikut dengan meningkatkan coherence dan academic tones. Sertakan penjelasan perubahan yang kamu lakukan. Lalu siswa membandingkan versi asli dan versi revisi. Kemudian menuliskan refleksi apa yang mereka pelajari dan proses revisi. Kelebihan ChatGPT adalah memberikan contoh akademik yang cepat dan struktur, lalu membantu siswa memahami cara mengembangkan ide dan argumen. Risikonya ialah siswa bisa menjadi terlalu bergantung dan tidak belajar menulis dari pemikiran sendiri, lalu ada potensi informasi tidak akurat, sehingga guru harus tetap mengarahkan verifikasi sumber. Oke, lanjut ada Grammarly. Aplikasi ini berfokus pada koreksi grammar, punctuation, clarity, and tone. Contoh penggunaannya adalah siswa mengunggah draft writing ke Grammarly, lalu memilih beberapa saran yang ingin diterapkan dan menolak yang menurut mereka tidak sesuai. Setelah itu, siswa menulis refleksi tentang kesalahan yang paling sering muncul. Kelebihan Grammarly ialah menjadi personal writing coach yang membantu meningkatkan akurasi. Risikonya ialah saran Grammarly tidak selalu sesuai konteks akademik atau budaya bahasa. Lalu ada bisa menurunkan kemampuan self-editing jika tidak diberikan pendampingan guru. Yang ketiga adalah Quillbot. Quillbot banyak dipakai untuk parafrase, ringkasan, atau pengayakan kosakata. Contoh penggunaan untuk pelatihan paraphrasing. Guru memberikan teks pendek 120 kata tentang topik pendidikan. Siswa diminta memparafrase secara manual. Setelah itu, siswa membandingkan parafrase manual dengan versi Quillbot dan mengidentifikasi perbedaan makna. Kelebihannya adalah membantu siswa memahami struktur kalimat berbeda untuk ide yang sama, lalu ada bergunanya untuk mengajarkan etika akademik dan menghindari plagiarisme. Risiko Quillbot ialah Quillbot kadang merubah makna penting atau menghasilkan kalimat canggung. Yang kedua, ada siswa menyalahgunakan sebagai cara instan tanpa proses berpikir. Oke, lanjut ada Elsa Speak. Elsa Speak adalah aplikasi latihan pronunciation berbasis AI yang menganalisis fonetik secara detail. Contoh penggunaannya ialah guru menggunakan latihan minimal pairs seperti O, B, C melalui fitur latihan minim harian. Di kelas, siswa memutar rekaman hasil Elsa dan saling memberikan masukan berdasarkan kejelasan ucapan.
Kelebihan Elsa Speak yang pertama adalah latihan berbasis core atau grafik perkembangan memotivasi siswa. Yang kedua adalah evaluasi pelafalan menjadi jauh lebih objektif. Lalu risikonya ialah beberapa siswa bisa merasa minder ketika skor rendah, lalu hanya fokus pada aksen tertentu, bukan semua variasi English accent. Selanjutnya ada Writesonic. Aplikasi ini membantu pembuatan konten berbentuk skrip video, storytelling, ataupun ide kreatif. Contoh penggunaan untuk kelas speaking atau kelas drama. Guru memberikan tema Persuading Teenagers to Reduce Screen Time. Siswa menggunakan Writesonic untuk membuat draft script 1 menit, kemudian mereka memperbaiki style dan intonasi manual sebelum tampil. Kelebihannya memicu kreativitas dan variasi gaya. Risikonya adalah konten berasa terlalu energik jika tidak diedit dan dipersonalisasi. Canva AI memudahkan guru dan siswa membuat media belajar menari seperti poster, infografis, worksheet, atau slide interaktif. Contoh penggunaan aktivitas kelas vocabulary. Siswa membuat digital poster berisi 10 idiom dengan gambar ilustratif yang dihasilkan oleh Canva AI. Kelebihannya, visual membuat memori siswa dan engagement belajar. Yang kedua, mendukung pembelajaran multimodal. Risikonya ialah siswa bisa fokus ke desain, bukan konten bahasa. Lalu adalah masalah hak cipta jika tidak memahami lisensi media. Lalu yang ketujuh adalah YoGliss, menunjukkan contoh nyata penggunaan kata dalam video autentik YouTube, TED, News, dan lain-lain. Contoh penggunaannya ialah guru memilih kata sit up, siswa mencari minimal 3 contoh penggunaan dalam konteks yang berbeda, mencatat situasi dan maknanya, lalu mempresentasikan perbedaan register. Kelebihan YoGliss ialah memberikan exposure bahasa nyata, bukan buatan buku teks. Yang kedua adalah membantu listening dan pronunciation berbasis konteks. Risikonya, aksen dan kecepatan bicara bisa membuat siswa pemula kesulitan, lalu harus diarahkan agar tidak hanya menonton tanpa analisis. Oke, baik, itu adalah 7 aplikasi yang dapat membantu kita. AI bukan menggantikan guru. Peran guru justru semakin penting sebagai kurator, pengetahuan, pendesain pengalaman belajar, dan pembimbing etika digital. Dengan AI, guru perlu memindahkan fokus dari teaching content menuju mentoring thinking. Dari siswa bukan lagi penerima informasi pasif, tetapi penulis, kreator, dan peneliti muda yang perlu bertanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu membuka perspektif baru tentang bagaimana AI dapat menjadi bagian dari pembelajaran yang lebih humanistik, kritis, dan reflektif. Kita tidak bisa menghindari perkembangan AI, tetapi kita bisa mengarahkannya untuk tujuan edukatif yang bermakna. Jika kita menggunakan AI hanya sebagai jalan pintas, kita kehilangan nilai pembelajaran. Tapi jika kita menjadikannya alat berpikir, mengembangkan kreativitas dan kolaborasi, maka AI menjadi jembatan kemajuan pendidikan. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Terima kasih.